Welcome to Ocehan Orang Awam. Bulan-bulan sekarang tuh unik teman-teman ya. Nama Agus mulai naik. Banyak sekali berita-berita viral tentang nama Agus. Sekarang yang bakalan gue bahas itu Agus yang disabilitas ya, ataupun Agus buntung. Nih, kita bacakin dulu ya beritanya. Dari halaman liputan6.com. Fakta kasus pelecehan yang libatkan Agus buntung. Rekam video saat ancam korban viral nih. Tuh, kan kelihatan kan? Tuh kan. Oke. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan tersangka Agus buntung terungkap dengan rekaman ancaman viral dan kronologi yang membongkar modus pelaku. Oh, jadi dia tuh melakukan pelecehannya dengan mengancam ya kepada korbannya. Oke, lanjut. Liputan6.com Jakarta. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh Agus buntung, seorang penyandang disabilitas, menjadi sorotan publik setelah merekam video ancamannya terhadap korban viral di media sosial. Tuh kan, ancaman pertama. Video tersebut menunjukkan Agus mengancam akan membunuh. Mentalnya dibunuh, bro. Korban menimbulkan ancaman luas di masyarakat. Jadi membunuh mental korban dan menimbulkan ancaman luas di masyarakat ya, kalau kurang paham. Kasus ini mengungkap sisi gelap dari kejahatan seksual yang melibatkan kelompok rentan, baik pelaku maupun korban. Agus juga dikenal sebagai IWAS. Tidak tahu tuh IWAS itu apa tuh? Komentar di bawah. Telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Nusa Tenggara Barat atau NTB. Sebanyak 15 korban melaporkan kasus ini. Anjir, 15 bro. 15 korban yang mencakup tindakan pelecehan seksual di berbagai lokasi, termasuk homestay tempat kejadian berlangsung. Penanganan kasus ini terus berjalan, termasuk rekonstruksi dan pelimpahan berkas-berkas ke kejaksaan. Jadi masuk akal sih kalau orang yang disabilitas bisa berbuat asusila ya teman-teman ya, pelecehan ya, dia pakai tekniknya pengancaman, karena kan dia nggak punya tangan. Jadi mengancam membuat korban tuh tidak berdaya dengan ancaman-ancaman tersebut. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Kejaksaan ya. Berikut adalah fakta-fakta terkait kasus Agus buntung, termasuk bagaimana kasus ini terungkap hingga modus yang digunakan oleh pelaku untuk menjebak korbannya. Oke. Agus buntung melakukan berbagai cara agar korbannya percaya. Kasus ini mencuat setelah sejumlah korban melaporkan ke pihak berwenang tentang tindakan pelecehan yang dilakukan Agus di NTB. Penyelidikan awal menunjukkan adanya modus operandi yang sistematis. Gak tahu tuh kayak gimana. Di mana Agus menggunakan berbagai cara untuk mendekati dan membujuk korban. Rayuan maut, anjay. Penyelidikan mulai dari laporan di sebuah homestay yang menjadi lokasi beberapa kejadian. Polisi melakukan rekonstruksi dengan memperagakan 49 adegan yang menggambarkan dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Agus terhadap korbannya. Tuh, langsung dipraktekkan ataupun rekonstruksi. Proses ini membantu memetakan kronologi lengkap
kejadian. Ancaman Agus terhadap korban juga terungkap dalam rekaman yang viral. Oh, jadi sempat viral tuh videonya ya teman-teman. Di mana ia berkata akan membunuh mental korban jika melaporkan kejadian ini. Diancam tuh, ancamannya lumayan ya bre. Ancaman tersebut menambahkan tekanan psikologis pada korban dan meningkatkan urgensi perlindungan hukum. Jadi ketika seseorang diancam ya diancam terus diancam, dia tuh gak bisa berdaya, akhirnya mau gak mau ya harus melakukannya gitu. Tuh. Modus pelaku memujuk korban dengan berpura-pura meminta bantuan. Tuh. Di pura-pura minta bantuan ya. Agus menggunakan cara manipulatif tuh ya. Manipulatif untuk mendekati korban. Salah satunya dengan berpura-pura membutuhkan bantuan sebagai penyandang disabilitas. Modus ini digunakan untuk mendapatkan kepercayaan korban sebelum membawa mereka ke lokasi kejadian. Jadi pura-pura minta bantuan, pura-pura dikasihani agar korban itu percaya dan dibawa ke tempat yang lebih sepi atau disebut homestay ataupun kos-kosan ya teman-teman ya. Dalam beberapa kasus, Agus meminta korban membayar biaya homestay sebesar 50.000. Beberapa kasus ya teman-teman ya, Agus meminta korban membayar biaya homestay. Si Agus tuh minta bayaran, minta dibayarin ya homestay tersebut sebesar 50.000 dengan alasan bahwa ia tidak memiliki uang tunai. Tuh, jadi alasannya dia, saya nggak punya uang tunai, tolong dibayarin ya. Seperti itulah modusnya. Setelah korban berada di kamar, Agus memanfaatkan situasi untuk melakukan tindakan pelecehan. Versi yang diungkapkan korban dan Agus kerap berbeda. Versi yang diungkapkan korban dan Agus kerap berbeda. Jadi versinya beda-beda gitu ya. Kalau versi si korban seperti ini, versi si Agus seperti ini gitu. Tetapi rekonstruksi memberikan gambaran lebih jelas tentang tindakan pelaku. Penggunaan sepeda motor untuk mengajak korban berkeliling juga merupakan bagian dari strategi pelaku untuk membuat korban merasa nyaman sebelum kejadian terjadi. Tuh, seperti itulah. Rekaman suara Agus Buntung. 4 korban telah mengajukan permintaan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau atau LPSK ya tuh LPSK. Mereka melaporkan tekanan psikologis yang signifikan, terutama setelah merekam ancaman Agus viral. Ancaman ini membuat korban merasa terintimidasi ya. Mohon maaf ya kalau perkataan saya salah. Terintimidasi dan takut untuk melanjut lapor. Jadi dia tuh takut ya gara-gara diancam intinya dengan itulah. Selain korban, 2 pendamping korban juga meminta perlindungan karena mengalami tekanan serupa. Oh, seperti itu. LPSK mencatat bahwa kurangnya kesaksian korban sebagai landasan utama untuk penyelidikan menjadi hambatan dalam kasus ini. Belakangan, rekaman suara Agus Buntung saat memanipulasi korbannya pun beredar. Oh, ada rekamannya, bro. Di sana ia mengancam korbannya dan akan membunuh mentalnya. Anjay. Ngeri ya, bre. Kalau kamu nangis, nih, ini kata-katanya ya. Ini kata-katanya. Tuh, kata-katanya. Ini kata nggak jelas ya. Tuh. Jelas ini kata-katanya ini. Kalau kamu nangis, kujamin bakalan mati. Tuh. Ini bisa kamu jadikan bukti omongan saya kirim ke orang tuamu. Membunuh bukan berarti saya membunuh, tapi membunuh mentalmu. Anjay. Membunuh mental, bro. Ancaman Agus direkam yang
Ancaman Agus direkam yang beredar. Rekonstruksi dan bukti-bukti baru. Rekonstruksi yang dilakukan Polda NTB mencakup 3 lokasi utama: Taman Udayana, Islamic Center, dan sebuah homestay di Mataram. Sebanyak 49 adegan diperagakan untuk memberikan gambaran lengkap tentang kejadian, termasuk interaksi antar pelaku dan korban di kamar homestay. Rekonstruksi ini juga menunjukkan adanya perdebatan antara Agus dan korban terkait pembayaran kamar, yang menjadi salah satu pemicu kejadian. Meski Agus mengklaim hubungan tersebut terjadi di atas dasar suka sama suka, bukti dan kesaksian korban menunjukkan adanya unsur paksaan. Jadi anggapan si pelaku tuh suka sama suka, tapi menurut korban itu adalah pemaksaan lewat manipulasi perkataan yang mengancam, ya bre. Pembelaan Agus dan dukungan pengacara. Pembelaan Agus dan dukungan pengacara. Sebanyak 16 pengacara menyatakan akan membela Agus dalam kasus ini. Anjay, 16 pengacara. Tim kuasa hukum menyebut bahwa pelaku bersikap kooperatif dalam memberikan informasi meskipun pembelaan yang mereka ajukan kerap mendapatkan kritik publik. Pengacara Agus mengklaim bahwa tindakan yang dilakukan pelaku berdasarkan kesepakatan dengan korban, sebuah argumen yang diperdebatkan dalam proses hukum. Di sisi lain, para pengacara korban menekankan pentingnya mengedepankan kesaksian korban sebagai bukti utama sesuai dengan ketentuan undang-undang kekerasan seksual. Seperti itu ya. Pernyataan dan jawaban seputar kasus Agus Buntung. Ya, ini tuh percakapan si Ki ini. Apa yang menyebabkan kasus Agus Buntung menjadi sorotan? Si A menjawab, kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan penyandang disabilitas sebagai pelaku dan ancaman yang dilontarkan terhadap korban. Nanti untuk kalian yang pengen baca ya, ada di bawah ya linknya. Oke, itu jadi sekarang tuh viral kasus Agus Buntung yang melakukan pelecehan ya, dan juga pemerkosaan yang viral sekarang berita-berita tersebut. Tetap waspada untuk para cewek, jangan mudah tertipu oleh orang-orang asing tentunya, baik itu pria ataupun wanita. Oke, waspadalah. Bye bye. Next time kita akan bahas lagi ocehan orang awam.